Pengambilan darah vena. Pengambilan sampel darah vena adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang terlatih untuk mengambil spesimen darah melalui intravena untuk pemeriksaan laboratorium. Peralatan yang dibutuhkan yaitu spet atau jarum suntik, tourniquet, plester, alkohol swab, tabung sampel, kapas alkohol 70%, handscoon, bak instrumen, bengkok, pengalas, kom kecil, safety box, dan baki. Prosedur pengambilan darah vena. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Apakah ini benar dengan Bapak Parmono? Saya cek terlebih dahulu ya Pak. Nama lengkapnya Bapak Parmono, tanggal lahir 15 Mei 1980, alamatnya Purwodadi. Apakah benar Pak? Benar. Baik, sebelumnya perkenalkan saya perawat Arin yang berjaga pada siang hari ini dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Di sini saya akan melakukan tindakan pengambilan darah vena kepada Bapak. Tujuannya untuk mendeteksi suatu penyakit. Prosedurnya nanti saya akan mengambil darah vena di bagian lengan Bapak menggunakan jarum suntik dan memerlukan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya, Bu. Baik, jika Bapak bersedia, saya lakukan tindakan sekarang ya, Pak. Mencuci tangan 6 langkah sebelum mengambil sampel darah dan pakai sarung tangan atau handscoon. Minta pasien meluruskan lengannya, posisikan tangan pasien dengan telapak tangan menghadap ke atas. Pasang pengalas di bawah area vena yang dipilih. Pasang tourniquet di atas lipatan siku. Meminta pasien untuk mengepalkan tangannya. Palpasi vena. Desinfeksi dengan alkohol swab dan tunggu kering. Tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut 20-30 derajat. Jika jarum sudah memasuki vena, akan terlihat darah masuk ke dalam sprit atau dinamakan flash. Lepas tourniquet sebelum menarik jarum keluar dan minta pasien membuka kepalan tangan. Letakkan kapas di tempat tusukan spet, tekan kapas dengan lembut sambil menarik jarum keluar. Pasang plester, kemudian anjurkan untuk tidak menekuk lengan. Masukkan darah ke dalam tabung sampel. Berikan label pada tabung sampel darah dan kirim segera ke laboratorium. Buang jarum pada safety box. Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan. Lepaskan sarung tangan atau handscoon dan mencuci tangan 6 langkah. Dan jangan lupa untuk dokumentasi hasil pemantauan. Baik Bapak, jadi tadi prosedur pengambilan darah sudah selesai. Jadi selanjutnya saya akan bawa sampel darahnya ke laboratorium untuk dianalisis. Nanti untuk analisisnya memerlukan waktu sekitar 1-2 jam. Bapak bisa tunggu di luar terlebih dahulu. Jika nanti hasilnya sudah keluar, nanti saya akan hubungi Bapak. Gimana Pak, apakah ada pertanyaan? Enggak, Bu. Baik, jika Bapak tidak ada pertanyaan, semoga Bapak lekas sembuh, nggih. Terima kasih. Macam-macam cara pemberian obat.
Pemberian obat intramuskular adalah memasukkan obat ke dalam otot yang dipilih secara spesifik atau otot lurik. Ada beberapa kemungkinan lokasi pemberian suntikan intramuskular, yaitu paha, pinggul. Pemberian obat intrakutan adalah memberikan obat melalui suntikan ke dalam jaringan kulit yang dilakukan pada lengan bawah bagian dalam atau di tempat lain yang dianggap perlu. Jenis pemberian obat yang dilakukan intrakutan adalah skin test, tes tuberkulin atau Mattax test. Pemberian obat subkutan adalah pemberian obat di bawah kulit menggunakan jarum pendek yang ditusuk ke dalam lapisan jaringan kulit dan otot. Tujuannya untuk mengirim cairan ke jaringan antara kulit dan otot. Contohnya vaksin campak, vaksin pus, insulin, dan lainnya. Pemberian obat intravena adalah proses memasukkan obat atau zat cair langsung ke aliran darah melalui sistem vena. Prosedur ini kerap digunakan untuk mengobati kondisi medis darurat seperti serangan jantung, stroke, atau keracunan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pemberian obat melalui mulut. Tujuannya memudahkan pemberian, proses reabsorpsi lebih lambat, menghindari obat yang menyebabkan nyeri, menghindari obat yang menyebabkan kerusakan kulit dan jaringan. Contoh, tablet, pil, kapsul, bubuk, sirup, beras. Pemberian obat topikal adalah pemberian obat secara lokal dengan cara mengoleskan obat pada permukaan kulit atau membran area mata, hidung, lubang telinga, vagina, dan rektum. Tujuannya mempertahankan hidrasi kulit, melindungi permukaan kulit, mengurangi iritasi kulit, mengatasi infeksi. Contoh, krim, lotion, salep. Pemberian obat supositorial adalah pemberian obat dengan memasukkan obat melalui anus atau rektum. Tujuannya memberikan efek sistematik. Contoh, Duscolax suppositoria. Pemberian obat bukal adalah pemberian obat dengan memasukkan obat di antara gusi dan gigi. Tujuannya penyerapan lebih lanjut. Contohnya, obat golongan nitrogliserin.